warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Nada Syifa Livia dari kelas 2D dengan NIM 2225230121 akan memberikan tutorial kepada kalian mengenai cara menghitung uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman. Let's go! Nah, teman-teman, di sini aku udah punya tabel datanya di mana terdiri dari 33 responden atau siswa dan 10 soal uraian. Nah, untuk langkah pertamanya kita bisa mencari totalnya dulu nih teman-teman dari responden 1 sampai responden 33 siswa ini, mereka dari nomor 1 sampai 10 skor totalnya berapa? Nah, gimana cara mencari total? Kita pakai rumus sum sama dengan sum. Kita buka kurung, kita tarik dari yang nomor 1, soal nomor 1 sampai soal nomor 10, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, di sini sudah ketahuan ya teman-teman hasilnya untuk responden A1, kita tinggal tarik sampai ke responden A33. Nah, kemudian setelah kita dapat totalnya, kita cari R hitungnya. Gimana sih cari R hitung? Nah, kita menggunakan Corel ya teman-teman. Sama dengan Corel, buka kurung, kita tarik dari yang skor soal 1, responden 1 sampai responden 33. Kemudian titik koma, kita tarik yang kolom total dari responden 1 sampai responden 33. Sebelum ditutup, pakai tutup kurung, kita klik F4 dulu teman-teman biar ngunci. Dan kalau misalnya ada tambahan data atau pengurangan data, sudah otomatis rumusnya teman-teman. Jadi tidak usah hitung pakai Corel dari awal lagi. Nah, ini kan sudah dapat ya teman-teman R hitung untuk soal nomor 1. Lalu kita bisa tarik sampai ke kolom soal nomor 10 agar masing-masing mempunyai nilai R hitungnya. Nah, kemudian kita ke Airtable. Gimana caranya pakai Airtable itu? Nah, kalau Airtable kita mengacu pada taraf signifikan ya teman-teman, di mana kalau pendidikan atau uji validitas dan reliabilitas biasanya menggunakan yang 5% atau 0,05. Di sini karena respondennya tadi ada 33 siswa, berarti kita pakai yang taraf signifikannya 5%, 33 siswa itu ada 0,344. Nah, kita langsung tulis aja teman-teman di Excel 0,344, kemudian lakukan hal yang sama seperti mencari R hitung tadi, kita tarik sampai ke soal nomor 10. Karena dia sama, jadi semuanya sama. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, selanjutnya kita cari keterangan. Gimana cara cari keterangan? Yang pertama itu, kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, berarti keterangannya valid. Begitupun sebaliknya, kalau R tabelnya justru lebih besar dari R hitung, berarti keterangannya tidak valid. Kita di sini pakai if sama dengan if, buka kurung, kita klik yang kolom R hitung, kurang dari, kalau R hitungnya lebih dari R tabel itu berarti kita klik lagi kolom R tabel, titik koma, kutip, keterangannya valid. Kutip lagi, kemudian titik koma, kita kutip lagi, tidak valid. Kutip, tutup kurung ya teman-teman, jangan lupa kita enter. Nah, karena di sini udah ketahuan kan teman-teman kalau R hitungnya itu lebih besar dari si R tabel, berarti valid. Dan kita tarik sampai ke soal nomor 10 lagi. Nah, ternyata valid semua ya teman-teman. Selanjutnya kita cari varians. Gimana cara cari varians? Yang pertama kita pakai rumus var. Sama dengan var, sama dengan var, buka kurung, kita blok atau kita pilih di kolom soal nomor 1, di responden nomor 1 sampai nomor 33. Kita tutup dan enter.
Nah, ini udah ketemu ya teman-teman var untuk soal nomor varians ya untuk nomor 1, kemudian kita tarik lagi sampai ke soal nomor 10. Nah, selanjutnya kita cari jumlah varians. Gimana cara cari jumlah varians? Nah, kita kan udah dapat ya nih tadi variansnya. Mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 10, kemudian kita jumlahkan nih untuk kolom jumlah varians. Berarti kita pakai rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok yang di deretan varians dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Kita pilih, kita tutup kurung, dan enter. Nah, ini udah dapat ya teman-teman jumlah variansnya. Selanjutnya kita cari varians total. Gimana tuh caranya? Nah, caranya kita sama seperti mencari varians tadi. Kita pakai rumus sama dengan var, di mana kita blok kolom total di sini teman-teman dari responden 1 sampai responden 33. Kita pilih, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah dapat jumlah variansnya. Nah, kemudian ada kolom jumlah soal valid dan jumlah soal tidak valid. Di sini karena udah kelihatan langsung ya teman-teman, ternyata dari 10 soal itu semuanya valid. Berarti jumlah soal valid ada 10 dan jumlah soal tidak validnya ada 0 karena semuanya dari soal 1 sampai soal nomor 10 itu valid. Selanjutnya kita akan cari uji reliabilitas ya teman-teman. Gimana sih caranya? Caranya itu kita pakai sama dengan N per N-1, di mana yang sudah diketahui itu N-nya jumlah soal. Nah, dari yang sudah diketahui, jumlah soalnya kan ada 10, berarti kita langsung tulis aja ya teman-teman. 10 dibagi N-1, berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9, dikali buka kurung 1 dikurang jumlah varian. Nah, tadi kita udah mencari jumlah varian ya, teman-teman. Di sini kita klik kolomnya, ada 4,680 dibagi varian total. Varian totalnya juga tadi sudah kita cari dan mendapatkan hasil 25,189. Kita klik kolomnya, kemudian kita tutup kurung, dan kita klik enter. Nah, di sini hasilnya 0,905. Dalam pengujian reliabilitas ini, teman-teman, kita punya dasar pengambil keputusannya, di mana jika nilai Cornbush alpha-nya lebih dari sama dengan 0,70, maka kesimpulannya reliable atau signifikan. Begitupun sebaliknya, kalau jika Eh, begitupun sebaliknya, jika nilai Cornbush alpha-nya kurang dari 0,70, maka kesimpulannya tidak reliable atau tidak signifikan. Nah, karena kita sudah diketahui nih, ternyata nilai Cornbush alpha-nya lebih dari 0,70, berarti teman-teman tahu kan kesimpulannya reliable. Kita tulis di sini. Nah, untuk tabel kategori itu apa, Kak? Untuk kolom kategori, kita bisa lihat di kriteria koefisien korelasi reliabilitas instrumen, di mana tadi kan hasil reliabilitas kita ada 0,905. Ternyata dia kategorinya ada di sangat tinggi, berarti kita pilihnya, kita tulis tabel, enggak. Berarti kita isi di kategori tadi itu sangat tinggi. Kita tulis ya teman-teman. Sangat tinggi. Ini kalau kurang tabel kelihatan kekecilan bisa digeser aja teman-teman. Nah, mungkin untuk uji validitas dan reliabilitasnya segitu aja sih teman-teman. Tapi untuk lebih rapi, bisa kita buat ringkasannya, di mana ringkasan uji validitas dan uji reliabilitasnya kita pisah. Nah, uji validitasnya nomor soal, di sini ada nomor soal, R hitung, R tabel, korelasi, dan status. Di mana nomor soalnya tadi kan ada nomor nomor soal 1 sampai 10. Kita klik aja, kita tulis atau kita copy, pindahkan ke sini ya teman-teman. Kemudian R hitung. R hitungnya, kolom R hitung, kita copy paste ya teman-teman. Lalu kita paste di tabel yang bawah sini. Kemudian kita paste di tabel yang bawah ya teman-teman. Nah, kok ini jadi
Tinggi, Kak, angkanya jadi banyak. Itu nggak apa-apa teman-teman, kita tinggal blok, ya, kita klik kanan, format cell, kita ke number, kita pilih yang 3 angka di belakang koma aja. Nah, ini udah sama lagi kan teman-teman kayak yang di atas. Kemudian ada Airtable. Kita blok lagi Airtable, kita pindahkan ke yang di bawah, di ringkasan di bawah. Kita pakai paste spesial, value, transpose. Nah, selanjutnya untuk korelasi itu gimana, Kak? Untuk korelasi, kita punya acuan di sini nih, teman-teman. Kriteria koefisien korelasi validitas instrumen. Di mana kalau nilai R-nya kurang dari 20 sangat rendah, dan seterusnya, teman-teman. Nah, karena untuk soal nomor satu itu R hitungnya 0,805, keterangannya apa nih di tabel kriteria koefisien korelasi? Ternyata tinggi, teman-teman. Berarti eh, bisa kita tulis tinggi. Atau teman-teman bisa pakai if ya, teman-teman, biar lebih cepat aja. Terus kalau mau manual juga nggak apa-apa banget. Nah, ternyata korelasinya dari 10 soal tersebut kita mendapatkan di tinggi dan sedang. Selanjutnya, status. Kalau status, kita pilih yang tadi di kolom valid. Kita ke copy, lalu kita pindahkan ke tabel yang di bawah lagi, teman-teman. Kita pakai paste spesial, value, dan transpose. Nah, ini ringkasan untuk hasil uji validitas. Nah, selanjutnya kita ke ringkasan uji reliabilitas. Gimana tuh, Kak? Kalau untuk reliabilitas, kita tinggal pindahkan yang tadi hasil dari ini nih, teman-teman, 0,905. Kita bisa copy, kemudian interpretasinya, kita pilih yang dari kesimpulan. Ternyata interpretasinya itu dia reliable. Dan ini ringkasan dari uji validitas dan reliabilitas 10 soal yang dilakukan kepada 33 responden atau siswa. Mungkin sekian tutorial dari aku mengenai cara mencari uji validitas dan reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya, teman-teman.